Baiklah, perkenalkan nama saya Stefan Alpin dengan NIM D0B02301 Saya hari ini membawakan materi tentang analisis pengendalian kualitas produk gabah menggunakan metode 7 Tools. Presentasi ini membahas penerapan metode 7 Tools dalam pengendalian kualitas produk gabah di BKT Pomosda Tanjung Nganom Nganjuk. Kami akan menganalisis berbagai aspek kualitas gabah dan mengidentifikasi penyebab kecacatan untuk perbaikan kelanjutan. Yang pertama, abstrak penelitian. Tujuan lokasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan metode 7 Tools pada produksi gabah di BKT Pomosda Tanjung Nganom Nganjuk. Yang kedua, metode pengumpulan data. Teknik mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Yang ketiga, alat analisis. Analisis pengendalian kualitas menggunakan 7 Tools, check sheet, histogram, P-chart, scatter, diagram Pareto diagram, flow chart, dan cause effect diagram. Hasil analisis 7 Tools. Yang pertama, check sheet, proporsi kecepatan mencapai 13,5% melebihi batas toleransi. Histogram, penyebaran data jumlah produksi bervariasi. Yang ketiga, P-chart, proses produksi pernah berada di luar batas kendali. Yang keempat, scatter diagram, terdapat hubungan positif antara jumlah produksi dan jumlah cacat. Yang keempat, Pareto diagram, kategori cacat gabah muda paling dominan terjadi. Yang keenam, flow chart, memperlihatkan alat produksi gabah untuk analisis selanjutnya. Yang terakhir, cause effect diagram, mengidentifikasi penyebab cacat berdasarkan faktor manusia, lingkungan, peralatan, proses, dan metode. Selanjutnya, pentingnya beras dan pengendalian kualitas. Beras adalah bahan pangan vital di Indonesia dengan kebutuhan terus meningkat hingga 49,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2018. Namun peningkatan produksi belum diimbangi penanganan pasca panen yang benar, menyebabkan kehilangan hasil dan kualitas gabah yang rendah. Gabah berkualitas akan menghasilkan beras bermutu. Pengendalian kualitas pasca panen sangat penting, memastikan gabah bebas hama, penyakit, bau busuk, dan bahan kimia. Selanjutnya, faktor-faktor pengendalian kualitas. Yang pertama, kemampuan proses. Batas yang ingin dicapai harus sesuai dengan kemampuan yang ada. Selanjutnya, yang kedua, spesifikasi yang berlaku. Hasil produksi harus memenuhi spesifikasi yang berlaku, baik dari segi kemampuan, proses, maupun kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima. Tujuan pengendalian proses adalah mengurangi produk di bawah standar seminimal mungkin. Yang keempat, biaya kualitas. Biaya kualitas memiliki hubungan positif dengan tercapainya produk berkualitas. Selanjutnya, peta control chart. Peta digunakan untuk mengajari bagaimana proses sebuah dari waktu ke waktu. Data diplot dalam waktu dan terdiri dari 3 garis pucat CL, upper control limit UCL, dan low control limit LCL. Seperti yang kita lihat di PowerPoint, itu ada gambarnya ya. Selanjutnya, cek digunakan untuk mengetahui kualitas data secara tepat waktu pada produksi gabah pada jenis cacat seperti gabah hampa, mengapur muda, menjamur, dan benda asing. Komponen Posmoda sudah menggunakan check sheet untuk mendata setiap kegiatan produksi. Histogram memetakan seberapa sering data muncul dalam setiap tahap produksi, ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Ini membantu melihat jumlah cacat pada setiap produksi yang dilakukan. Bisa kita lihat gambar di atas, histogram proporsi cacat pada gabah. Peta kontrol chart, P-chart, dan kesimpulan. P-chart digunakan karena jumlah sampel bervariasi dan data penelitian adalah atribut cacat. Kompeten menetapkan batas kecacatan lebih dari 7,5%. Perhitungan. Simpangan bakul SP, garis tengah CL, batas kendali atas UCL, dan batas kendali bawah LCL dilakukan untuk menganalisis data. Saran perbaikan kualitas gabah. Penerapan SOP budidaya. Kompeten mengharuskan petani menjalankan standar operasional prosedur SOP budidaya padi yang telah ditentukan untuk memastikan kualitas gabah sesuai standar. Penggunaan mesin panen padi.
mewajibkan petani menggunakan mesin padi untuk mengurangi